Maksudnya adalah sholat. Sholat fajar. Qur'an al-fajri ay sholat al-fajri. Kenapa disebut sholat fajar itu sebagai Quran? Karena memang disunnahkan untuk kita lebih memanjangkan bacaan sholat fajar, sholat subuh dari sholat-sholat yang lainnya. Nah, apa salah satu hikmahnya? Ya. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri, sungguhnya sholat fajar itu masyhuda, disaksikan. Ya, disaksikan oleh para malaikat yang Allah perintahkan turun ke bumi untuk melihat hamba-hambanya yang melaksanakan sholat subuh. Ya, apalagi Masya Allah secara berjamaah. Ya. Pada saat sebagian orang masih tidur, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan manusia. Sebelum kita masuk, ya, ada ungkapan yang Masya Allah, ya, sangat luar biasa dari Ibnul Qayyim rahimahullah tentang keajaiban maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi judulnya itu dalam Kitabul Fawaid, faidah, ya, bahwa Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alun lima yurid. Maha berkehendak melakukan apa saja yang dia mau. Ya. Kalau menurut perhitungan manusia tidak jadi, Allah kasih jadi. Ya. Kalau menurut perhitungan manusia sulit, Allah kasih mudah. Ya. Beliau memberikan contoh, ini ada kaitannya juga dengan ungkapan azan, ya, as-salatu khairum minan naum. Dia katakan, subhanallah, itu Bilal ibnu Rabah, ya, Bilal ibnu Rabah, budak belian dari negeri Habasyah. Dia yang mengumandangkan azan selalu as-salatu khairum minan naum. Jauhnya, ya, dari negeri Habasyah. Sementara ada juga, ya, dari negeri Habasyah juga jauhnya itu, Pak. Sekarang barangkali di mana itu Habasyah, ya, Ethiopia. Mungkin ada dikonversi beberapa negara sekarang, ya. Ethiopia, Eritrea itu masuk dalam wilayah Habasyah dulu namanya. Raja Habasyah siapa namanya? Najasyi. Ini jauhnya dari Nabi SAW. Allah kirimkan hidayah kepada beliau, masuk Islam. Ya. Ada orang dekat, ya, ini beliau katakan, kemudian ada lagi orang Habasyi satu tadi disebutkan Bilal ibnu Rabah. Jadi sahabat Nabi bahkan jadi muazzin. Sementara ada orang yang tinggal di Mekah, masih kerabat Nabi, ya. Bahkan Masya Allah kerabat dekat sebenarnya. Abu Jahal. Abu Jahal, kita tambahkan Abu Lahab. Ya. Subhanallah. Ini Abu Lahab paman Nabi, tidak dapat hidayah. Subuh, ya. Ibnul Qayyim mengatakan raqadatun fil mukhalafat. Dia tertidur di dalam kekufurannya. Subhanallah. Ya. Makanya perlu dipertimbangkan juga itu kalau ada nama rumah makan Abu Lahab. Iya. Kurang enak kedengaran, ya. Nah, Abu Lahab, ya. Ala kulli hal, ikhwas sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah, ya, kelembutan takdirnya Allah itu bergerak. Ada orang yang kita menyangka tidak akan dapat hidayah, Allah berikan hidayah. Ada orang yang kita katakan pasti ini adalah keluarganya orang baik, ya. Subhanallah. Ternyata dijauhkan oleh Allah dari hidayah. Jadi jangan heran kalau ada orang bilang, kenapa bisa jadi nakal anak kiai? Ya, mau anak kiai, ya. Kalau namanya petunjuk Allah tidak menghampirinya, jangankan anak nabi, anak-anak kiai, anak nabi saja ada yang kafir. Ya, sementara anak pembuat berhala jadi nabi, Nabi Ibrahim. Ya, anak Nabi Nuh kafir. Ya.
Kenapa mau itu? Istri ustadz tapi ya jangankan istri ustadz, istri Nabi ya kafir. Iya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini salihaini min 'ibadina fakhanatahuma. Ada dua orang, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, berada dalam ya kebersamaan di bawah dua orang hamba kami yang soleh. Ya. Akhirnya mereka mengkhianati keduanya. Nah, ini menurut penjelasan ulama bukan pengkhianatan selingkuh ya. Maksudnya di sini mengkhianati tidak mengikuti agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mendapati diri kita menikmati hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita menikmati salat kita menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan sandarkan diri kita dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kawas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kopi Radix ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kita doakan yang membuat dan membawa ini masuk surga. Masya Allah. Yang menyaksikan juga ya. Mohon maaf karena cuma satu. Iya. Saya wakili. InsyaAllah dalam kesempatan subuh hari ini kita akan membaca, tadaburi satu surah yang sangat akrab dengan kita, yang selalu kita baca setiap hari Jumat, ya, yaitu surat Al-Kahf. Biasa kita sebut surat Al-Kahfi, ya, suratul Kahf. Namun sebelumnya itu izinkan kami membacakan ya beberapa penggalan daripada surah Al-Kahfi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ما شاء الله بسم الله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi ini dinamakan surat Al-Kahfi. Di dalamnya diceritakan tentang penghuni Al-Kahf. Di Al-Kahfi itu adalah gua. Ya. Ternyata subhanallah, gua ini memiliki peran dalam sejarah orang-orang pergerakan sejak dahulu. Iya, kalau boleh disebut seperti itu. Dari dulu Ashabul Kahfi sembunyi di gua. Bahkan nama gua itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, menjadi surat Al-Kahfi. Masya Allah. Ya. Nabi Muhammad SAW juga ya. Kalau gua yang besar namanya Kahf. Ya. Tapi kalau agak kecil namanya Ghar. Ya. Ghar Hira. Ketika berhijrah, ya bukan melarikan diri, berhijrah, Rasulullah SAW juga bersembunyi di gua, ya, di Jabal Thawr. Subhanallah. Perjuangan para pahlawan kemerdekaan, ya, juga bersembunyi, ya, menjadikan markasnya di gua. Salah satu yang terkenal di Indonesia adalah di Jawa, namanya Gua Selarong, ya, tempat persembunyian dan markasnya Pangeran Diponegoro, ya. Dan disitulah dia dibaiat, ya, sebagai pemimpin pergerakan dengan nama Sultan, ya, Sultan Ngabdul Hamid, ya. Orang Jawa Abdul Ngabdul, ya, Sultan Ngabdul Hamid, ya, Kabirul Mukminin, ya. Sayyidin Panotogomo, Senopati Inglogo, Sultan Abdul Hamid, Khalifatullah ing tanah Jawa, ya, begitu tertulis, ya. Jadi goa ternyata adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi saksi sedemikian banyak perjuangan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Wah sekalian, kalau dicerita ini tentang, ya, bagaimana sejarahnya Ashabul Kahfi, ya, sangat luar biasa, ya.
Ini menjadi satu cerminan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tiada berbatas. Masya Allah, tabarakallah. Dikejar-kejar, ya. Jadi awalnya dalam beberapa ini riwayat-riwayat Israiliyat, ya, dalam cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi mereka ini adalah sekelompok pemuda yang berada dalam satu keadaan, ya. Kalau sekarang wilayah Ashabul Kahfi itu masuk wilayah Syam juga sebenarnya. Kalau sekarang masuk negara Yordania, ya, Urdun. Nah, jadi pada saat itu telah terjadi penyimpangan dalam agama. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa telah menyimpang. Subhanallah. Maka mereka ini yang kemudian tetap lurus, tetap mempertahankan agama yang bertauhid. Subhanallah, orang-orang benar selalu mendapatkan ujian, termasuk Ashabul Kahfi. Akhirnya, singkat cerita, mereka bersembunyi di dalam gua. Ya. Ini sebenarnya ada yang subhanallah unik juga, ya, di dalam surat Al-Kahfi ini, kita tidak sempat baca tadi, ya. Yaitu tentang anjing, Pak. Ya. Ini luar biasanya ini, ya. Kita kalau sebut kalb, ya. Ini tergantung niatnya, Pak. Ya. Kalau kita bilangi orang kalb, ya, anjing loh, main, berdosa, ya. Tapi kalau kita coba ini baca Quran, ya. Nah ini. Berapa kali diulang ini tentang kita sebut ke anjing, ya. Dapat pahala kita baca Quran, ya. Coba bayangkan. Di awal-awal ini, ya, awal-awal surat Al-Kahfi. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ya. Mereka berkata, mereka itu 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ya. Ada yang mengatakan mereka itu 5 orang, yang keenam itu adalah anjingnya, rajman bil ghaib. Ya. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ya. Ada yang mengatakan mereka 7 orang, ya. Yang keenam itu adalah anjingnya. Ya. Yang 7 orang, yang ke-8 itu adalah anjingnya. Ya. Subhanallah, ya. Ini anjing. Ya. Dapat pahala kita. Ya. Karena yang kita baca Quran, betapa luar biasanya yang namanya niat, Pak. Ya. Nah, tapi jangan kita berniat panggil orang, ya, dengan bilang, ya kok ibarat seperti anjingnya Ashabul Kahfi, ya. Kan tidak enak juga kan. Ya, menama monjo, ya. Jadi inilah kalau Allah mau mengangkat derajat hamba-hambanya, makhluknya, ya, seekor anjing diabadikan. Ya. Masya Allah. Seekor anjing ini diabadikan berabad-abad, lintas generasi, ya. Disebutkan berkali-kali dalam Quran. Padahal dia cuma seekor anjing. Ya. Betapa banyak manusia, ya. Ini, ya, betapa banyak manusia diabadikan, ya, karena kelakuannya juga, ya, seperti anjing. Iya. Subhanallah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan beberapa fawaid, ya, dari surah Al-Kahfi ini. Pada bagian pertama, Syekh Nasir Al-Umar hafizahullah taala menuliskan muqaddimat baina yaday as-surah. Kita bagaimana beberapa muqaddimah, ya. Kita langsung saja mentadabburi beberapa fawaid, beberapa pelajaran dari surah ini. Yang pertama, ya, bahwa
fil ayat allati tuqra' 'anid dajjal. Ya. Ada ayat-ayat ya yang menceritakan tentang dajjal. Ya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ma min nabiyyin illa wa qad undira ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun baina 'ainaihi kaf fa ra. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nabi yang diutus ya kecuali telah memperingatkan umatnya kepada sang picak pendusta ini. Picak artinya a'war. Apa kalau bahasa Makassar? Ya. Picok ya, buta sebelah. Dajjal itu digambarkan dalam hadis ini picok, buta sebelah ya. Dan dia pendusta. Tidak ada nabi kecuali memberi peringatan kepada umatnya tentang bahayanya Dajjal ini. Dan sesungguhnya Tuhanmu tidaklah picak. Tertulis di antara kedua matanya huruf kaf, ra, kaf, fa dan ra ya. Kafara. Nadharan li'azimi fitnatid dajjal yanbaghi li kulli muslim an ya'rifa al-ayat allati ta'simu minhu biidznillah. Karena bahayanya fitnah dajjal ini ya, hendaknya setiap muslim membekali dirinya agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, dari bahayanya dajjal ini. Nah, warada annal ismata takunu bi qiraatil ayat min fawatihil kahfi duna tahdidin li'adadiha. Jadi beberapa riwayat menyebutkan yang sunnah dibaca itu sebagai pelindung kita dari fitnah dajjal ya adalah fawatihu al-kahf, ayat-ayat awal daripada surat al-kahfi. Ya, tidak dipastikan berapa ayatnya ya, ada riwayat yang menyebutkan warada annaha fi ats-tsalaats al-awwal, ada yang riwayat menyebutkan 3 ayat pertama, wa jaa annaha al-ashr al-awakhir, ada juga yang menyebutkan riwayat yang menyebutkan 10 ayat terakhir. Wa jaa annaha asyru ayatin mutlaqan. Ada riwayat juga yang menyebutkan pokoknya 10 ayat yang mana tidak ditentukan ya. Wa jaa annaha al-ashr al-awail. Ada juga riwayat menyebutkan 10 ayat pertama ya. Al-aula an tahfadz surata kullaha. Yang paling utama tentunya kita hafalkan semuanya ya. Nah, kita bisa ambil semuanya. Wa taqra kullaha ala ad-dajjal in istata' ya. Jadi kalau datang dajjal ya, kita bacakan apalagi namanya surah Al-Kahfi ini. Fa in tadayaqa al-waqtu qara al-ashr min awwaliha wal ashr min akhiriha fa illam yas'hu dzalik falyaqra al-ashr al-awwal. Jadi kalau sempit waktu kita baca saja ya yang 10 pertama, 10 terakhir. Kalau tidak bisa paling tidak 10 pertama ya. Jadi mari kita bikin program ya, hafal-hafal surat Al-Kahfi ya. Paling tidak dimulailah dulu 10 ayat pertama ya. Nah, pelajaran kedua kata Syekh Nasir Al-Umar, al-faidatu tsaniyah al-asbabud da'iyah likauni surah asimatan minad dajjal. Apa sebab-sebabnya sehingga apa hikmahnya kira-kira kita bahasakan demikian sehingga dikatakan bahwa surat Al-Kahfi ini membentengi kita dari dajjal ya. Nah, yang pertama dikutip dari Al-Qurtubi. Ajmal Al-Qurtubi rahimahullah hadhil asbab fi al-mufhim faqala
Faqila lima fi qissati ashabil kahfi min al-ajaib wal ayat. Faman 'alimaha lam yastaghrib amra ad-dajjal wa lam yahullahu dhalik fala yaftatin bihi. Beliau mengatakan, ya salah satu sebabnya atau hikmahnya karena di dalam kisah Ashabul Kahfi ini terdapat tanda-tanda keajaiban kekuasaan Allah yang luar biasa, ya. Barang siapa yang mengetahuinya, nanti ketika datang Dajjal dengan keajaiban-keajaiban syaitaniyahnya, dia tidak menjadi terheran-heran lagi. Sudah tahu, dan Ashabul Kahfi juga hebat dulu, ya. Dia tidur saja bisa meruntuhkan rezim, ya. Nah, jadi ada juga orang bilang, ya kita kalau melihat kezaliman pergi tidur saja seperti Ashabul Kahfi, ya. Tunggu kapan dia rubuh, ya. Saya kira tidak begitu juga kali ya. Nah, intinya perkataan Al-Qurtubi ini adalah bahwa orang yang mempelajari surat Al-Kahfi dan kisah Ashabul Kahfi telah mengetahui betapa luar biasanya yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada Ashabul Kahfi ini. Sehingga nanti ketika Dajjal datang, itu Dajjal datang nanti Pak, bikin keajaiban-keajaiban. Ada gunung roti, ya. Nah, nanti orang laparan, ya, satu tempat tandus, dia bilang turun hujan, ya. Orang lapar dia kasih roti berupa gunung, subhanallah, ya. Nah, kemudian ketika dia mau masuk ke Madinah, dia tidak bisa masuk. Maka keluarlah orang yang terbaik atau salah satu orang terbaik yang ada pada hari itu, pada zaman itu. Kemudian dia berkata, sungguhnya saya bersaksi engkaulah Dajjal. Maka Dajjal kemudian belah orang itu menjadi dua. Ya, dibelah Pak. Kemudian dia jalan di tengah-tengahnya, bersambung kembali itu orang. Kemudian dia berkata, kau sudah lihat kekuasaanku? Ya, kau sudah lihat kehebatanku? Maka orang itu berkata lagi, ya sungguh saya bersaksi bahwa kaulah Dajjal. Ya, guru kami ya pada saat mengajarkan hadis ini dalam Sahih Bukhari, dia bilang karena sudah dia baca itu hadis. Ya, ada ilmunya, ya, bahwa memang begitulah Dajjal nanti. Jadi dia tidak terfitnah lagi dengan kehebatannya Dajjal. Pengikut-pengikutnya Dajjal makin berimanlah kepada Dajjal, ya, bahwa betul-betul Dajjal ini hebat. Nah, subhanallah, orang yang membaca surat Al-Kahfi, kata Imam Al-Qurtubi, telah mengetahui betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak terfitnah dengan kehebatan-kehebatan syaitaniyahnya Dajjal, ya. Wa qila lima fi qaulihi ta'ala afa hasibal ladina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Ini diambil ya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka mengambil penolong-penolong dari ya hamba-hambaku, ya, selain daripada diriku sebagai walinya, sebagai pelindungnya, ya. Mengapa itu orang-orang kafir mengambil sebagai pelindungnya, ya, orang-orang yang juga hamba Allah, makhluk Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya dari ayat ini, ya, ila akhir surah minal ma'ani al-munasibah li halid Dajjal. Karena ayat ini dan ayat-ayat setelahnya itu memiliki munasabah, ya. Munasabah artinya sesuai dengan kondisi yang mana Dajjal nanti akan datang membawa fitnah, ya. Makna-makna daripada ayat-ayat ini memberikan makna yang bersesuaian dengan kondisi yang ada pada saat Dajjal nanti muncul, ya. Wa qila liqaulihi ta'ala qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. Ya. Tamassukan bi takhsisi al-ba'si bisyiddati wal-diniyah wa huwa munasib lima yakunu min ad-dajjal min da'wal ilahiyah wastilaihi wa 'azimi fitnatihi. Ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala pada awal, ya, surah Al-Kahfi ini, ya, menunjukkan
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, ya. Ketika dia menyebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad dan tidak menjadikan di dalamnya ada kebengkokan. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Ya. Tidak bengkok, dia lurus, dan agar Allah memberi peringatan kepada ba'san syadida. Ya. Kepada sesuatu yang sangat dahsyat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Dajjal datang dengan kedahsyatan kekafirannya, ya, maka dipandang cocoklah dibaca ayat ini untuk menegaskan, menguatkan pada diri kita bahwa yang paling hebat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan membaca surat ini membentengi kita dari Dajjal. Wa qila innama kana dzalika liqauluhu qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun fa innahu yahunu ba'sad dajjal. Ya, hampir sama, ya. Bahwa ketika kita membaca ayat Al-Kahfi ini, kita merasakan kekuasaan Allah yang maha hebat, yang paling hebat, sehingga sehebat-hebatnya Dajjal, ya, kita tetap meyakini bahwa Allah yang paling hebat, yang paling berkuasa, ya. Ada juga yang mengatakan kenapa dijadikan menjadi pelindung dari Dajjal, karena di sini disebutkan wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Dan agar Allah memberitahukan, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan saleh bahwa bagi mereka pahala yang baik. Fa innahu yahunu sabr ala fitanid dajjal bima yadhhar min jannatihi wa narihi wa tan'imihi wa ta'dzibihi. Ya. Ini adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman bersabar, tidak tergoda dengan Dajjal yang datang dengan, ya, seperti surga dan seperti neraka, ya. Jadi Dajjal nanti datang, siapa yang mentaatiku masuk ke dalam surgaku, padahal surganya itu adalah neraka, ya. Masuk ke dalam, siapa yang tidak mentaatiku masuk neraka, ya. Neraka itulah orang yang taat, ya, kepada Allah. Dia tersiksa pada saat Dajjal itu datang, tetapi, ya, itulah cobaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Nah, inilah ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sunnahnya, ya, kita membaca surat Al-Kahfi ini. Kemudian surat Al-Kahfi ini, subhanallah, ya, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Ya. Memberi pelajaran tentang beberapa fitnah. Ya. Pertama, fitnah itu adalah berarti cobaan. Jadi kita akan dicoba dari agama kita. Ashabul Kahfi itu cobaannya dari mana? Dari agamanya. Ya. Dicoba dengan munculnya pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat tentang agama. Tapi dia tetap berpegang teguh, ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari, ya, ujian dari sisi agama. Ada juga ujian yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ini, ya, ada namanya ujian harta, ya. Ini dua orang, ya, yang kemudian disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebunnya, ya. Ada yang kebunnya subur, ada yang kebunnya tidak subur, ya. Inilah yang kemudian menjadi ujian harta juga, fitnatul mal, ya. Dan keluar biasaannya juga di dalam surat Al-Kahfi ini ada ujian kekuasaan, ya, yaitu ketika diceritakan tentang Zulkarnain, ya. Kisah Zulkarnain ini adalah penguasa yang soleh. Bagaimana dia diuji dengan kekuasaannya yang luar biasa, tetapi dia masih teguh untuk kemudian
ya menjalankan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi Dajjal datang dengan apalagi namanya fitnah-fitnah. Kita membaca surah Al-Kahfi, kita belajar bagaimana mengelola diri ketika menghadapi fitnah itu. Baik fitnah, ujian dalam masalah agama, ujian dalam masalah harta, ujian dalam masalah ya masalah kekuasaan. Karena kekuasaan itu Pak, ya kadangkala lebih juga daripada yang namanya harta. Ada orang yang sudah punya harta melimpah ruah, belum puas, ya, karena belum berkuasa. Iya. Dia motong jadi pemimpin, ya. Nah, padahal walaupun dia tidak capable, ya, tapi karena ada namanya syahwatus sultah, syahwat kekuasaan. Nah, ini kita belajar semuanya dari surah Al-Kahfi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat penting ya dari surah Al-Kahfi ini ya adalah pada ayat terakhir pada surah Al-Kahfi. Mari kita tadabburi secara seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, kalau ya ya'budunani wa la yusyriku bi syai'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kekuasaan, ya, menggeser kekuasaan yang zalim kepada orang-orang beriman dengan syarat mereka menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Makanya di sini annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, perjumpaan yang penuh rahmat dan kasih sayangnya, falya'mal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersyarikatkan Allah di dalam amalannya itu dengan sesuatu apapun juga. Para ulama mengatakan di sinilah dalilnya syarat, ya, syartani liqabulil a'mal. Dua syarat diterimanya amalan. Siapa yang tahu? Ya. Mahasiswa tadrib. Ya. Apa syaratnya agar amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, silakan, komandan. Ketua kelas ini. Ya. Ya. 50. Ya. Ada yang menyempurnakan? Ya. Ini dia. Jadi syarat yang pertama itu ikhlas. Yang mana ikhlas dalam ayat ini? Siapa yang tahu? Hah? Di mana dalilnya ikhlas? Ya, kita tahu syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama ikhlas. Ya. Yang kedua ittiba atau mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nah, di mana dalam ayat ini makna ikhlas itu? Saya ulangi ayatnya, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang mana ikhlas di situ? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, jangan melakukan syirik dalam beribadah kepada Allah. Jadi ikhlas itu adalah pertama tauhid, tidak syirik. Makanya apa yang disebutkan, apa surah yang menegaskan tentang ketauhidan Allah? Apa namanya? Surah apa? Surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Apa artinya itu ikhlas? Ya.
Ya, bertauhid kepada Allah. Kenapa dikatakan demikian? Ya, kata-kata ikhlas ada hubungannya dengan kata khalas. Apa artinya khalas? Ya, selesai. Ya, khalusa. Khalusa artinya betul-betul tidak ada lagi sisanya. Kalau kita menjahit, ya, itu sampai diambil contoh ikhlas itu dengan menjahit. Bagaimana itu kalau orang menjahit, Pak? Bisa jadi jahitannya kalau benang jarum itu tidak masuk full. Ya, angkana mangkasaraka, ya, ikat te jarum naikam membandam panjai. Antama ki jarum ammina wangi bandam panjai. Ya. Nah, itu. Masuklah jarum, akan ikut benang. Tidak bisa kita menjahit secara penuh kan? Tidak bisa jadi jahitan itu kecuali benang itu sudah masuk di kain semuanya. Begitulah ikhlas itu. Ya, full. Tidak ada sisanya, ya. Jarum itu harus masuk semuanya, khalusa. Ya. Khalusal khait. Ya. Jarum itu sudah masuk semuanya. Itu baru ikhlas. Maka beribadah kepada Allah harus full hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan kita sisakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Nah, jadi kalau begitu tidak boleh syirik. Syirik itu ya artinya membagi, menyisakan sesuatu kepada selain Allah. Tidak boleh. Ya, beribadah full hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kemudian ittiba, di mana dalam ayat ini disebutkan kewajiban ittiba, mengikut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba. Ya. Ini yang jawab ini dapat hadiah. Ya. Ya. Dapat hadiah. Ya. Tambahan untuk umrah. Ya. Iya. Serius ini Pak Jamain, ya. Ada Pak Jamain di sini, ya. Diberikan tambahan biaya untuk umrah. Iya. Falyamal amalan shaliha. Iya. Falyamal amalan shaliha. Maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh. Satu amalan dikatakan soleh itu kalau apa? Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Siapa namanya, akhi? Siapa? Sulfadli dari Tadrib juga. Masya Allah. Kalau begitu kita ketemu besok, ya. Kita baku urus, ya. Insya Allah. Kan saya sudah bilang tambahan saja, ya. Artinya berapa-berapa, ya. Kan begitu, ya. Hasilnya antum sendiri, ya. Nah, saya cuma menambah-nambah berapa-berapa, wallahu a'lam, ya. Ya, begitu, ya. Baik. Saya kira cukup apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.